يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وعلى آله. Mari kita awali ta'lim baca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat Surat Al-Fatihah senantiasa kita dan keluarga kita, anak-anak kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman Islam yang kokoh, yang kuat, yang istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Al-Fadlah hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wal salihin wal basirin wal muhaddisin wal muhaqqiqin wal mujtahidin wal ulama ila amilin wal mashayina bidin. Syama rabbina qudwatina sayyidina al-mahbub wal maghfura wal mijad bi sabilillah sahina ka'ajin radiyan wa min jami'una wa lima sayhi wa li asdiqaihi wa li talamizihi وسمي الرسول صاحب المؤلف الإمام أبو بكر محمد حسن الحسين وصول وفره ولمسيه ولأصدقائه ولتلاميذه وسمي الروح المغلق هاجي محمد نصر وسمي المغلق هاجي محمد بن نور وسمي الروح المغلق هاجي أبو هاجي نور الأنور ولمسيه ولأصدقائه ولتلاميذهم وسمي الروح المرحوم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يولي درجات من الجنة وينفعنا وينصرنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم وكرامتهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانهم عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman Islam dan sehat, sehingga sampai hari ini, sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan umur kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita niatkan i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab ini untuk ngaji. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita
di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang panutan kita, kedua kita, uswah kita, yang tidak ada lagi contoh keteladan kecuali beliau. Dan kita turunkan ini kepada anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Semoga kelak nanti di yaumil lahir kita bisa kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama anak istri kita. Kita lanjutkan kajian kitab fikih ibadah, yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Masih penjelasan perihal as-sunan bis shalah, ya. Hal-hal yang disunahkan di dalam salat. Sekali lagi saya mengulang bahwa hal-hal yang disunahkan ini jangan kita remehkan. Sesuatu yang sunnah mesti, ya, kita menjalankan apa yang dirukunkan oleh Allah, kita menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan juga kita menjalankan apa yang ada fadilah di dalamnya, baik itu dalam masalah wudu, yang sunnah-sunnahnya mesti kita laksanakan, apalagi yang wajibnya. Yang sunnah-sunnah itu adalah fadilah, keutamaan, kelebihan, ada bonus di situ. Bukan kita mengharapkan bonus, tetapi itu memang sesuatu yang bisa menutupi kafarah, bisa menutupi hal-hal yang terkadang kita ini kan bisa jadi kurang sempurna, apakah wudhu kita atau sholat kita. Nah, dari yang kurang sempurna itu akan bisa ada tambalannya. Tambalannya dari mana? Dari yang sunnah-sunnah. Dari perkara-perkara yang sunnah itu, kalau kita lakukan, nah itu bisa menambal. Yang bolong bisa ditambal. Nah kalau yang hanya yang wajibnya saja, misalnya yang wajib ada bolongnya, nyari tambalannya nggak ada, yang sunnahnya nggak diambil, nggak dilakukan, kan susah. Ya, jadi yang sunnah-sunnah itu adalah bagian dari apa tadi? Persiapan untuk menambal yang bolong-bolong tadi. Ya, kita manusia sering lupa, ya. Manusia itu mahalul nisyan, ya. Tempatnya apa? Lupa. Makanya kan al-insan ma'alul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Kacamata ada di kepala, dia cari sampai kemana tahu, marah-marah gitu. Padahal mah ada di sini. Itu kan kita kesadaran kita terhadap apa yang kita letakkan di kepala ini bisa jadi karena kita memang dilupakan oleh Allah. Selesai kita lupa, sudah selesai. Manusia itu sangat lemah. Karena itu ya, saya mengajak kita yang sunnah-sunnah ini, ya, ada sholat, ada sholat maghrib, bisa qobliyah, bisa ba'diyah, kita laksanakan. Yang qobliyahnya ada satu yang boleh, ya ada yang mengatakan nggak perlu, tapi kita laksanakan saja, nggak usah. Ada yang mengatakan
Ada qobliyah maghrib, silakan laksanakan. Ada qobliyah ya, ba'diyah maghrib, kita lakukan ba'diyah. Jadi yang sunnah-sunnah itu isya ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Mesti kita lakukan. Jadi kalau kita banyak melakukan hal-hal yang sunnah, itu berarti ada fadilah yang menjadi saham kita ya, sesuatu yang kita siapkan, yang satu ketika itu nanti akan sangat berharga. Bukan di dunia, memang kita tidak merasakan, paling tidak ada sesuatu yang membuat batin kita itu, hati kita itu tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala Abi Suja, qala Abu Suja, wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wat ta'min. Orang salat mesti menempatkan yang jahar pada tempatnya, bacaan jahar, dan bacaan sirriyah pada tempatnya, dan membaca amin. Al-jahru bil qiraati fis subhi wal awwalain minal maghribi wal isya'i mustahabbun lil imami bil ijma'il mustafadi min naqlil khalafi anis salaf. Al-jahru, membaca jahar. Salat itu ada bacaan yang jahar, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Itu bacaan imamnya jahar. Itu sunnah bagi imam untuk membaca keras bacaan itu sesuai dengan ijma' para ulama mazhab, karena ini mencontoh, bukan semata-mata tidak ada contohnya. Yang dilakukan min naqlil khalaf anis salaf. Jadi ulama-ulama yang sesudahnya itu menukil dari ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya menukil dari tabi'in. Tabi'in menukil dari sahabat. Sahabat menukil Nabi, menyontoh. Jadi bukan tidak ada tuntunan, ada. Wa amal munfaridu, ya orang yang sholat sendiri. Adapun orang yang sholat sendiri, fa yustahabbu lahu aidan, ya disunahkan. Kalau dia sholat sendirian, sholat maghrib di rumah, ya dia baca jahar. Baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca itu sampai surahnya, dia baca jahar. Itu yang sendiri. Apalagi yang berjamaah, imam ya mesti apa? Membaca jahar bacaan Fatihah dan surahnya. Itu di rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau sholat isya, rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat ketiga sir. Rakaat keempat juga sir. Li'annahu ghairu ma'murin bil insat fa asbahal imam.
Sekalipun ya tidak ada perintah untuk membaca suara keras nih kalau orang yang sholat munfarid, sholat sendiri. Ya, fa'asbahal imam. Ya, dia baca sendiri keras seperti imam gitu kan. Ya nggak apa-apa, sholat sendirian. Tapi sholatnya sholat yang sholat jahar, tempatnya di sholat jahar, yaitu maghrib, isya dan subuh. Wa yusannul jahru bil bismillati fima yajharu bihi. Dan disunahkan mengeraskan bacaan bismillah pada bacaan kita, misalnya baca surah setelah Fatihah. Imam, ya sunnah. Kalau yang langsung berarti boleh. Misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Misalnya dia baca Al-Haqqumut, langsung aja. Al-Haqqumut takatsur. Nah, boleh enggak? Boleh. Kalau baca bismillah yusannu, lebih baik. Dalam paham mazhab Imam Syafi'i, kita baca bismillah itu mesti disunahkannya. Itu kita ambil fadilah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur dan seterusnya. Itu ada sunnah mustahabbah yang sangat dianjurkan. Ya, apakah kita imam maupun kita sholat munfarid sendiri. Bismillah itu, wah itu luar biasa itu. Bismillah, jangan dianggap remeh itu. Nah, kiai zaman dulu bisa terbang cuma bismillah doang, swing. Nah, itu kalau baca tafsir sufi ya, masya Allah, bismillah itu. Alam ini dimulai dengan itu, bacaan bismillah. Li'annahu sahha min riwayati Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum. Ini ada riwayatnya, tuntunannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajharu biha, ay bismillah. Jadi Nabi itu membaca jahar. Bacaan apa? Bismillah. Hadza fil hadirati. Ini salat yang adaan. Bukan salat qadaan. Ya. Salat muafik. Salat adaan ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu ya, kalau membaca Fatihah kan memang bagian dari ayat. Macam kita nih, Bismillah itu bagian dari ayat Fatihah. Tapi mazhab lain ada yang menganggap Fatihah bukan bagian dari ayat Bismillah bukan bagian dari ayat Fatihah. Udah biar aja. Jadi nanti kalau ada yang nggak baca Bismillah, ya kita nggak boleh diusil gitu aja. Ya. Banyak kalau kita ke Jakarta itu, ya saya dulu sholat dengan
mahasiswa dari Mesir. Dia ambil S3-nya di IAIN dan juga dosen. Ya, emang suaranya enak. Itu kalau terawih dia sering. Terawih dia sering menjadi imam. Nah itu langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah dia baca bismillah? Bisa saja baca bismillahnya sirran. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillah. Boleh aja. Karena dia menganggap bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Atau dia juga tetap itu bagian dari Fatihah, tapi itu memang harus dibacanya sir aja, nggak perlu jahar, bisa aja. Nah. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i, kita baca bismillah di surat jahar, di salat yang jahar ya dijaharkan saja bismillahnya. Jangan disiron, jangan dipelanin bacaan itu. Ya. Falau shalla faitatun. Sekalipun ini salat qada. Nah, ini nanti. Fa in qada faitatul laili bil laili jaharun. Misalnya kita salat maghrib ketiduran. Begitu bangun udah jam 11 malam. Habis kecapean. Bisa aja terjadi. Itu bisa terjadi pada kita. Kita capek lelah habis perjalanan jauh, rebahan. Ya, kebetulan juga di situ pada sibuk semua. Begitu bangun jam 11 malam. Kita bayar kodoknya di sholat isya. Di sholat isya langsung kita bayar kodokan. Baca jahar boleh. Apalagi di malam. Emang waktunya malam sholatnya. Dibacanya jahar. Wa in qadha faitatun nahari bin nahar asar. Kalau kita mengqadha ya kita bayar qadanya, kita sholat zuhur qadaan misalnya di asar. Ya sama itu mesti dibaca sirran. Nah. Wa in qadha faidatun nahari bil laili aw bil aksi faujahul asahu annal i'tibara bi waqtil qada'i fayasirru fil isya'i naharan wa yajharu bil zuhri lailan. Nah ini pendapat. Kalau kita bayar qadanya isya, kita bayar qadanya di siang hari, bacanya apa tuh? Sir. Kita bayar qada nih, qada salat. Tapi salat yang malam tuh, yang dibaca jahar. Apakah salat maghrib atau salat isya atau subuh sekalipun. Nah, kita bayarnya itu di siang hari. Maka bacaannya itu sir. Jangan jahar. Jangan dikerasin. Sekalipun itu yang kita kodok, yang kita bayar sholatnya sholat jahar. Seperti sholat maghrib misalnya. Kita bayarnya di waktu zuhur misalnya. Baru ingat ya, bisa terjadi. Lagi-lagi bisa terjadi. Wah, ingat ini zuhur. Kemarin maghrib. Kita bayar tuh. Begitu kita ingat langsung kita bayar. Maka sholat kodok maghrib itu bacanya sirran, pelan, karena dilaksanakannya di waktu siang, nahar. Boleh. Boleh. Tapi bagusnya kita ingat nih.
Kadang-kadang kan ingatan kita itu enggak langsung hari itu, enak aja gitu. Tapi kalau kita ingat, jadi kalau kita ingatnya di waktu zuhur kita bayar tidak masalah. Kita tidak perlu menunggu maghrib karena kita nggak tahu umur kita. Itu masalahnya. Umur kita sampai maghrib apa enggak nih? Kalau kita ingat langsung. Begitu juga kalau kita sholat johor, kita bayarnya di isya misalnya, boleh nggak tuh jahar? Boleh. Tapi johor sholatnya kita baca jahar, boleh. Karena itu dilaksanakan di waktu malam. Ya, asik-asik aja. Dan boleh jahar, boleh sir. Jadi kalau kita pengen nyoba silakan. Kalau pengen nyoba. Iya. Nah itu bagusnya sih di waktu yang berlangsung. Ya, misalnya kita ingat zuhur, kita tambahin sholat sunnah qodoan di waktu zuhur. Ya. Sama jadi kita nambah sholat kita jadi 8 rakaat. 12 qobliyah 2 zuhur yang hadir 2 ba'diyah 2 8 kan, ditambah qada zuhur 2 tahun yang lalu misalnya. Itu diniatin atau kita ini ya 2 tahun yang lalu? Iya. Iya pokoknya qada sholat zuhur kita nggak tahu tahun kapan, nggak apa-apa, kita nggak perlu sebutkan tahun berapa, kita juga lupa kan. Ya itu makanya kalau kita sholat tahajud misalnya udah semua dapat tuh, sholat tahajud udah, hajat udah, tasbihnya udah juga di malam itu, mau sholat apa lagi nih ya? Wah, kodo aja. Ada yang kelewat nih, bisa jadi kan, kita nggak tahu. Atau yang bagusnya kita laksanakan kodenya di setiap sholat itu, ya, zuhur, asar. Tapi kita ingat ada yang kita tinggalin gitu. Kita ingat pernah dulu enggak sholat misalnya, kita bayar. Soal diterima atau tidak urusan Allah, tapi kita sudah melaksanakan qada itu, udah membayar ilok amin. Ya, jadi itu wa yajharu fi zuhri lailan. Boleh dia menjaharkan sholat zuhurnya kalau dilaksanakannya di waktu malam. Sholat zuhur, ya silakanlah. Ada yang pengen nyoba qada zuhur di isya misalnya, yang 4 rakaat isya. Di rumah, jangan di masjid. Di rumah aja. Nah, nyaloh nih, mama saya mau sholat zuhur qada, tapi saya jahar nih. Jangan nanti jangan nanti kamu curiga. Aku habis dari masjid Umar bin Khattab sholat apa lagi nih? Ini sholat qada zuhur tadi kata Ustaz Majid, boleh dibacanya jahar. Kan ada pengetahuan tuh jadinya, istri tahu, anak-anak kita juga tahu jadinya. Jadi menambah ya. Gimana?
Sholat Jumat. Iya, iya. Sholat Jumat waktunya kan tertentu ya. Dan waktunya tertentu, harinya tertentu. Ya nggak bisa di hari Kamis kita sholat Jumat. Sholat Jumat ya kita bayar itu zohornya, jangan Jumatnya. Karena Jumat itu ada persyaratannya, ada khotib. Mau khotib dulu sendirian. Kan nggak bisa. Jadi yang kita bayar apa? Zohornya, yang 4 rakaat. Ya, jadi bukan Jumatnya. Tadi dia nggak bisa, dia mah susah. Jadi kalau kita tertinggal, ya kita lanjutkan jadi 4 rakaat zohor. Jadi kalau berarti kan yakin ini Pak Rangga dulu pernah ada tuh yang ditinggalin. Nah, bayarnya di waktu zohor aja. Kalau udah posisi udah ingat sekarang nih, nanti zohor besok nih bayar kodoan. Boleh malam, isya nih ntar pulang ke rumah dari pengajian ini, sholat di rumah, jangan di sini. Kalau di sini nanti kelamaan keburu dikunciin. Bayar di rumah, bayar. Bacaannya boleh jahar, boleh dikerasin. Ya. Karena itu bayar qada zuhurnya di waktu malam. Wala yustahabbu fi sholatil jahriyati al-jahru bi du'ail iftitahi qat'an. Dan tidak disunahkan dalam sholat jahar itu menjahar doa iftitah ya, iftitah. Allahu akbar kabira, habis baca Fatihah apa? Sebelum baca Fatihah baca doa iftitah keras. Enggak boleh. Tidak disunahkan. Tidak dianjurkan. Ya, dari dulu kita ya belum pernah dengar. Dari dulu kita belum pernah dengar baca doa iftitah itu dikerasin dalam sholat. Udah itu aja kita ikutin. Tapi ada kalau yang sebelah juga kencang. Iya. Iya. Jadi karena telinganya itu masih sangat bagus. Kadang-kadang biasanya itu yang baru itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya kalau sepotong-sepotong yang kedengeran nggak apa-apa, sayup-sayup. Tapi bagusnya sirron ya. Kalau wala yustahabu tidak disunahkan. Artinya belum sampai larangan sebetulnya. Tapi tidak dianjurkan ya, kita menjahar bacaan apa? Doa iftitah. Jadi doa iftitah itu Allah bergembira dan seterusnya. Tidak perlu keras. Dan ini mutlak ya, qat'an ini. Qat'an itu berarti mutlak. Wa fit ta'awudz khilaf. Nah, baca a'udzu itu juga khilaf. Setelah baca doa iftitah nih, ada juga yang baca a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i la yajharu. Enggak perlu dikerasin. Ta'awuz. Baca a'udzu. Kadu'ail istiftah. Seperti doa iftitah. Dia enggak perlu apa? Dikerasin. Tapi kalau kita baca surah At-Taubah, ini imam nih,
surah At-Taubah itu kita disunahkannya baca ta'awuz aja. Tidak perlu baca bismillah. Bara'atum, dah lupa saya. Ingatnya bara'atun doang. Itu bacaan bara'ah, ini awal surah At-Taubah. Nah, itu disunahkannya ta'awuz. Dibacanya jahar tuh, imam di sholat jahar. Ya. Wa yustahabbu akibal fatihati lafzatu amin khafifatan. Disunahkan setelah Fatihah membaca apa? Lafaz amin khafifatan. Khafifatan itu artinya enggak terlalu keras. Kecuali anak kecil dah. Keras bener. Semangat. Amin. Iya, panjang. A-nya panjang. Amin. Bukan amin. Kalau amin kampanye lagi. Kalau amin, amin itu artinya istajib, terimalah doa. Ya. Kalau amin, asal katanya amanah, aman. Jangan ke sono-sono. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sabda Nabi. Iza qala al-imamu, apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi nih. Maka sesungguhnya siapa orang yang serentak, ini serentak, wafaqa, berkata amin dengan perkataan amin malaikatnya. Malaikat ikut amin. Cuman kita enggak denger aja. Oh denger, nengok. Kalau sholat sendiri, kalau rame-rame mau berani. Malaikat ikut amin itu berbarengan, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan Allah ampuni itu dosa-dosa kita yang telah lalu. Makanya itu mau ada malaikat, mau enggak ada malaikat, tetap kita amin baca setelah selesai baca waladhdallin. Siapa tahu nanti kelempengan malaikat ngaminin bareng sama kita. Ya Allah. Makanya jangan ditinggalin itu bacaan amin. Jadi ini maknanya apa? Istajib. Terimalah doa kami. Summa inna ta'mina yu'ta bihi sirran fis salawatis sariyah. Kemudian sesungguhnya bacaan amin itu ya dibaca sir dalam sholat sir. Ya, dalam sholat zuhur, asar itu dibaca. Kalau sholatnya sir ya bacaannya sir, pelan. Kalau sholat jahar ya dibaca jahar.
Wa ammal jahriyatu fayajharu bil imamu. Dan adapun salat jahar maka menjaharkan oleh imam bacaan amin. Dan kalau imam waladhdallin baca amin tuh. Duluin. Jadi makmum bareng ngikut ngiringin. Jangan makmum baca amin duluan kerasnya. Kita belakangan ya. Tidak terlalu jarak sih, jangan terlalu jauh lah. Boleh aja sih. Narik napas kan kita. Belakang bocah udah dulin wae baru dol. Udah Jadi ya boleh tapi jangan terlalu lama ya. Amin gitu ya. Wal munfarid sama ya. Fa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza faragha min qiraati ummil Quran rafa'a sautahu. Ini kata Nabi nih. Ketika Nabi selesai membaca Fatihah, rafa'a sautahu. Nabi mengangkat suaranya. Wa qala amin. Nah, bacaannya itu. Itu Nabi baca di sholat jahar sebagai apa? Imam. Wa qala isnadu hasanun. Hadis ini sanadnya hasan dan menurut Ibnu Hibban sahih dan juga Al-Mustadrak Imam Al-Hakim sahih. Wa qala innahu ala syartis shaykhaini. Dan berkata oleh muallif bahwa ini hadis ini masuk dalam syarat dari sahih Bukhari Muslim. Wa fil ma'mumi turukun. Nah, bagaimana dengan makmum bacaan aminnya? Turuk ada beberapa pendapat. Ar-rajihu annahu yajharu. Kalau itu salat jahar, makmum pun membacanya jahar, kerasin. Ya seperti yang dibaca Nabi, keras diangkat suaranya. Ya pokoknya yang udah berjalan kayak gitu bacaan. Annahu yajharu. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, fil ummi. Nah, Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Um. Ini kitab fikih Imam Syafi'i yang ditafsirkan, disyarah banyak sekali kitab-kitab setelah itu. Itu berasal dari kitab Al-Um. Al-Ummu, kitab induk. Ada berapa jilid tuh? Imam Syafi'i ada kitabnya Ar-Risalah juga. Nah, itu usul fikih, filsafat hukum Islam. Jadi penemu usul fikih pertama itu Imam Syafi'i. Makanya teori ilmu fikihnya Imam Syafi'i itu kuat. Karena beliau menyiapkan usul fikihnya. Dan beliau juga menciptakan buku fikihnya, kitab fikih Imam Syafi'i. Ya. Akhbarana Muslim bin Khalid an Ibni Juraiz an Atha qala kuntu asma'ul a'immah Ibni Zubair wa min ba'dihi yaquluna amin
wa min khalfihim yaquluna amin hatta inna lil masjidil lajjah. Nah, jadi ada pendapat Imam Syafi'i ini di dalam kitab yaitu khabar dari Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Atha berkata. Apa katanya? Kata Ibnu Zubair, kata Atha, kuntu aku mendengar al-a'immah, para imam, ya. Hingga siapa tuh? Ya, seperti Ibnu Zubair, maksudnya Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, dan orang yang sesudahnya, waman ba'dahu, dan orang yang sesudahnya, bukan wamin ya, waman ba'dahu, yaquluna, berkata amin, wa min khalfihim yaquluna, waman khalfahum, dan orang yang berikutnya yaquluna amin, baca amin juga. Jadi para imam termasuk Abdullah bin Zubair, ya, mereka berkata amin. Wa min khalfihim, dan orang yang di belakangnya, makmum maksudnya, wa min khalfihim, dan orang yang di belakangnya juga yaquluna amin, baca amin. Hatta innalil masjidil lajjah, sampai terdengar gegap gempita suara, karena banyak suara gegap gempita amin itu terdengar. Ya. Kompak baca aminnya. Artinya imam dan makmum membaca aminnya keras, jahar, ya, sama. Wa dzakara al-Bukhari dzalika 'an Ibnu Zubair ta'liqan. Wa qad marra anna ta'liqat al-Bukhari bi sighatil jazmi hakaza takunu sahihatan 'indahu wa 'inda ghairihi. Jadi ini bacaan amin, ya, bacaan yang dibaca jahar pada sholat jahar, tapi sunnah. Kalau makmum kita sebagai makmum lupa, nggak ikut baca amin, nggak ngapa-ngapa, bukan dosa, tidak membatalkan sholat, karena ini apa? Sunnah. Tapi mustahabah, dianjurkan. Sebab kalau kita amin nanti bareng dengan malaikat, amin kita itu ghufira ma taqaddama min zambi, doa kita akan diijabah oleh Allah, diampuni dosa kita. Ya, siapa tahu kelempengan, ya, kita nggak tahu. Ada pertanyaan? Kalau sholat isya kadang kan kita misalnya ketiga, Iya. terus kita mau sholat sunnah yang lain kan, itu kita mesti tidur dulu atau misal sholat tahajud, sholat fajar, misalnya itu di jam 2 atau Iya. jam 3 kelupaan gitu, itu boleh langsung dikerjakan sunnah-sunnah lainnya? Tapi isya dulu. Iya, tapi bisa. Iya. Boleh. Ada orang yang punya tirakat, iridan. Dia kan sholat itu ada awal waktu, ada ausat, tengah, ada akhir. Dia ngambil di akhir. Pesantren di Cikarang Timur, pesantrennya kiai itu. Apa dia? Hujahnya itu, saya ngambil di akhir waktu karena saya ingin ada itu di waktu maghrib, antara maghrib dengan asar itu waktu yang bagus banget untuk zikir. Jadi dia
Maghrib, asar itu mungkin udah di akhir waktu. Posisinya setengah, kalau sekarang setengah 6 misalnya. Dia biasain itu dengan santrinya ini. Ente mah jangan ngikut gaya saya katanya. Ini udah tirakat dia. Dia memang ada hadisnya. Jadi dia ingin mengambil wiridnya itu, zikirnya itu antara maghrib dengan asar tuh. Bagus banget itu. Jadi antara asar, begitu selesai asar, dia wiridan sampai maghrib. Duduk, nggak mana-mana. Nah, kita kan habis asar kongkok. Karena sholatnya di awal waktu. Nah, kalau wirid capek nunggu ke maghrib. Kalau ada yang mau, boleh. Wiridnya apa? Ngaji dulu itu mah. Wiridnya apa? Ada wiridnya. Ya itu zikirnya terserah. Ya itu kalau memang mau diwiridin. Ya. Kalau kita kan, ya dia mah di pesantren, kiai. Ente mah jangan dulu, nggak bisa orang kantor bagaimana? Kalau saya mah kan memang di sini dengan santri, dia dengan santri. Salat asarnya di akhir. Ini saya ingin mengatakan bahwa ketika kita ini sholat isya pengennya nanti sekalian tahajud sambil menunggu dari tahajud ke subuh kan bagus, karena waktu isya itu kan sampai subuh. Kalau memang udah mulazamah, mudawamah, silakan. Begitu sholat isya, sholat tahajud sampai 12 rakaat, baca Quran sampai 1 juz misalnya, baca sholawat 10.000 kali misalnya. Ini sampai kan itu waktu subuh, tiba-tiba ada yang tahrim, baca tahrim di masjid. Pertanyaan Ustaz, nyampe tak usia kita? Ini udah bisa kalau bisa. Nah itu kan iya. Tapi kan kita niat sholat. Ya itu memang kita nggak tahu. Jadi ada waktu. Jadi, ini yang sudah lama nih. Nah kalau kita khawatir misalnya apa sampai apa enggak, ambil aja awal udah. Selesai. Itu makanya ada 2 sahabat yang terkenal ya, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ngambil witirnya setelah isya. Tapi Umar bin Khattab ngambil witirnya nanti setelah tahajud, salat tahajud. Itu yang sunnah. Ayo kok salat wajibnya di awal. Nah tadi khawatir umur nyampe apa kagak. Terserah. Tapi kan sama juga kita niat haji nih. Kita udah daftar, nunggu 10 tahun, 20 tahun. Itu berbeda dengan sholat. Sholat mah gak menunggu 20 tahun. Begitu masuk waktu kita, wa awal waqtiha ridwanullah. Awal waktu itu yang diridhoi Allah. Nah kalau kita nanti ya tadi lupa misalnya, kita sholat isyanya tahu-tahu jam 2, atau kita terusinlah jam 3:30 sholat isyanya, dilanjutkan nanti dengan tahajud dan sampai, tidak apa-apa. Tapi itu ahyanan ya. Terkadang, kadang-kadang ya kayak begini. Kalau udah dawam ya,
mengikut Nabi itu kan Nabi puasa full itu. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Nabi puasa full. Nah, kalau kita mampu, silakan. Yang mampu mau puasa. Kalau bukan, Nabi sih menganjurkan setelah setengah Sya'ban udah jangan puasa. Jadi 15 hari menjelang Ramadan udah jangan puasa, sunnah. Supaya nanti fit kondisi badan. Jangan ngejar yang sunnah, nanti begitu yang wajib, wah, kolep. Sakit. Ngejar yang sunnah terus. Ini jangan juga. Tapi kalau udah dawam, enak aja. Yang udah dawam ya, boleh aja. Tapi kalau yang kaget-kagetan jangan. Giliran dapat ini aja dari gurunya. Wah, puasa. Ini untuk ini. Puasa, kaget-kagetan itu bukan ada tujuan sesuatu. Bukan dawam. Ya, kecuali yang dawam. Ya. Jadi boleh ya. Boleh kita sholat Isya nanti, tapi harus yakin tuh bangunnya. Iya, jadi ada Pak bacaan supaya kita bangun. Jam berapa aja nanti kita bangun tuh, mata kita dimelekin sama Allah. Surah Al-Kahfi ayat terakhir. Apa ya bacaannya ya? Saya kalau mau tidur pasti ingat. Kalau lagi gini nggak inget ini. Jadi kita mau tidur jam 2 kayaknya berapa, ntar minta bangunin jam 4 dibangunin. Udah ada khodam itu ayat. Surah terakhir. Bentar Pak, saya penasaran. Bacaan. Al-Kahfi. Ini bacaan nih. Ini kalau sama Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanabidal bahru qabla an pada kalimatu rabbi walau ji'na bimisliha madada. Jadi setelah kita baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas, baca Qul a'udzu birabbil falaq, qul rabbin nas, baca ini. Baru baca doa tidur. Atau kalau mau ditambah salat Jibril 100. Agak polos-polos dibaca mulu. Itu bacanya kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanabidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Ini baca itu Pak, insyaallah kalau tidur melek aja mata. Melek langsung dibikin melek sama Allah. Kamu melek aja dah. Coba dah. Kalau di dalam kitab Hazinatul Asrar, kitab jimat tuh, itu yang bisa
ilmu rogo sukmo lah. Disebutnya ilmu rogo sukmo. Ya itu Pak, ya. Jadi yang sunnah, yang jahar dibaca di tempatnya di sholat jahar, yang siron dibaca di waktu sholat sir. Dan bacaan amin itu dibaca secara jahar di waktu sholat jahar dan dibaca sir di waktu sholat sir. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nazim ahwalana wa asna falana wa hallisna minna minal faqri wal zil wa asimna minal bala wal ba wa ta'awun min sulil 'ali wa syayatin wa nafsil amarati bisallam wa yaslana al-intizam bi jamil umuri diniyya wa dunyawiyya wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'ina min syarri wal ihsan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna faman ghaziran wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.